Nah, Voices bagi kalian-kalian nih yang para pendengar setianya Voices yang berusia 20 tahunan, banyak lah ya. Ada ratusan juta, udah gaya banget ya. Kayak pendengarnya udah kayak grup radio gede aja. Tahu gak sih kalian-kalian nih tempat berinvestasi di usia 20 tahunan yang paling tepat? Pertama adalah diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Jadi maksudnya investasi ke diri sendiri itu adalah kalian harus gali pengalaman sebanyak-banyak mungkin. Belajar sebanyak-banyak mungkin. Banyak kan ya di Instagram kayak kelas-kelas yang kayak mengajarkan sesuatu dengan gratis gitu ya. Kayak podcastnya saya Feminis sendiri. Oke, banyak banget yang kayak mengajarkan kursus bahasa gratis. Ya walaupun yang gratis pasti beda banget sama yang berbayar, yang kayak Ruang Guru, Akademi, Udemy pasti bakal beda banget ya. Tapi nggak ada salahnya nih kayak teman-teman mulai berinvestasi sebanyak mungkin pada diri sendiri. Rajin membaca, rajin cari ilmu, rajin cari kelas-kelas bisnis gitu. Karena banyak banget sih kelas-kelas bisnis yang udah gratis dari public figure yang emang ternama gitu. Yang emang mereka mau mensupport kebangkitan bangsa gitu ya. Karena ketika suatu hal buruk melanda ke suatu negeri gitu, kalau emang kita nggak bangkit bersama, ya egois gitu mau bangkit sendiri-sendiri, akhirnya nggak bakal bisa benar-benar bangkit. Jadi emang banyak banget sih pengusaha yang emang kasih banyak tips-tips gratis gitu. Yang berikutnya adalah pengetahuan. Kayak tadi gue bilang, pengetahuan ini bisa dapat dari mana aja sih. Nah sekarang emang kayak everything goes digital. Nah digital ini kayak dari kelas bisnis, pengusaha, mulai dari kayak buku juga, banyak banget ya. Teman-teman harus gali sebanyak-banyaknya pengusaha dan pengetahuan gitu ya. Karena emang ketika teman-teman punya knowledge yang teman-teman yang orang-orang nggak tahu gitu tapi teman-teman punya, well itu tuh bisa menjadi power yang dahsyat banget bagi teman-teman sendiri. Yang berikutnya adalah mentor. Kenapa mentor gitu? Apa sih tempat investasi yang di usia 20 tahun ini maksudnya mentor gitu? Teman-teman bisa kayak berguru gitu kepada yang online ya, misalnya kayak Ruang Guru, Akademi, Udemy gitu. Jadi brandingnya enak banget ya. Nanti kita di endorse ya. Nah jadi kayak ini kan yang mungkin lebih kepada yang kayak belajar digital gitu, mentoring misalnya kepada yang kayak brand, kayak pengusaha-pengusaha ternama lah yang muda-muda gitu. Rico Huang, Christina Lim, Bong Avan, Bong Chandra, Arli Kurnia yang mungkin udah berumur, Tung Desem, Andrew Wongso. Mereka semua memang kayak bisa disebut guru-guru besar ekonominya Indonesia lah ya, yang emang masih memiliki pangsa pasar yang kuat di milenial gitu. Jadi teman-teman yang emang punya nih sudut pandang gitu, yang ketika teman-teman bingung mau diarahkan kemana, gak ada salahnya berguru secara online kepada mereka. Karena emang mereka sering live juga di Instagram. Nah yang lain-lain kayak Distiono, Denis Hadi, dan juga ada Doni Pramono yang pengusaha-pengusaha sukses di bidang makanan. Mereka juga suka membagikan kelas-kelas gratis. Yang lain-lain ada kayak Roy Sakti, kelas pebisnis. Ada juga dari lupa Doni Santoso. Nah banyak banget deh dari mereka emang para pakar ahli di bidangnya suka ngebagiin kelas-kelas gratis. Nah kalian anggap aja nonton live IG-nya mereka tuh kayak lagi berguru, dan mereka menjadi mentor kalian. Pengalaman nih, kenapa sih wajib banget gitu investasi pengalaman dengan teman-teman kayak kerja, teman-teman kayak bikin berkarya gitu. Ketika teman-teman melakukan sesuatu, maka akan ada dampak ataupun impact balik. Nah, pengalaman ini akan terbentuk dari hal-hal itu. Ketika teman-teman berkarya, teman-teman melaju, teman-teman maju melakukan sesuatu, itu akan menjadi pengalaman yang membentuk pribadi dan karakter teman-teman untuk ketika nanti teman-teman mau menjadi pengusaha ataupun melakukan apapun ke depan. Yang berikutnya adalah buku. Kenapa sih buku? Kayak tadi gue bilang ya, baca buku gitu. Well, buku itu gak terbatas pada apapun, karena banyak banget ide-ide gue yang dahsyat, ide-ide gue yang gila itu tercetusnya dari komik. Yang kayak temen-temen gue tuh suka nanya gitu, kayak Vin, kok lu bisa sih punya ide kayak gini, dapat ide dari mana? Ketika gue bilang baca komik, mereka kayak baca komik banyak banget jujur. Kayak gue bikin podcast gitu, gue terinspirasi dari komik Conan, komik Dragon Voice, komik Hunter x Hunter, komik ya Seven apa itu ya, yang 7 dosa besar, gue lupa lah ya. Banyak banget sih pokoknya kayak gitu-gitu. Terus gue terinspirasi ide bisnis dari komik Salesmanship, sama salah satu komik Indonesia gitu, gue lupa judulnya, dan itu keren banget lah.
karena dicetak terbatas akhirnya sampai gue koleksi tuh komik dan salesmanship. Train Man juga yang kayak mengajarkan bahwa kita punya sebagai lelaki kita harus punya jalan tujuan hidup, keberanian. Wah, keren banget tuh pokoknya. Komik itu banyak banget nih filosofinya. Naruto, One Piece, Dragon Ball, Bleach, banyak banget filosofi hidup gue yang gue ambil dari komik, yang bikin gue tuh ketemu sama orang-orang sukses, memiliki ide-ide gila, dan mereka setiap ide gila itu yang akhirnya berkembang. Whatever lah ya. Oke, jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk membuka diri kalian terhadap apapun gitu. Tapi kalian juga harus punya batasan-batasan juga yang kayak membatasi diri kalian dan mengenal orang lain kayak, oh dia ini punya pengaruh buruk, oh dia ini punya pengaruh baik.